dipersembahkan oleh Mas Iwan, tapi kalau kita bicara soal konser ya, saya lihat kan punya lapangan sendiri di sana. Enak banget kan. Jadi nggak usah khawatir lagi bikin konser. Kalau mau larang ya larang kali ya, nggak apa-apa. Orang konser masuk sendiri gitu kan, ada batas-batasannya. Cuman mungkin berapa orang ya cukup di sana? Ada 3.000. Ya, tapi kalau yang ada kekhawatiran tetap ada, Alvin. Kalau tiba-tiba promosinya berlebihan, bludak gitu, karena ini kan di kampung ya, itu yang kita kadang-kadang khawatir. Tapi kan malah enak, ada orang-orang sekitar sini yang... Oh iya, sampai sekarang alhamdulillah bisa interaksi kan, tetap ini. Tapi daya tampung lapangan itu terbatas. Ya 3.000, tapi kita paling berani itu 2.600 lah. Karena kalau penuh sesek nanti, gitu. Malah idealnya sebenarnya 1.500. Tapi so far yang paling banyak bisa 2.600. Dan aman-aman aja kan? Tapi kalau umpamanya lebih, di depan pakai slide. Ya untuk sebagian yang belum sempat nggak bisa masuk ya. Selama ini sih masih aman. Mas, tapi kalau bikin konser lagi nggak pernah ada trauma-trauma lagi kayak dulu ya? Kalau bikin konser, kan dulu pernah konser dilarang zaman dulu kala. Yang 100 kota itu kan pernah sempat dilarang. Zaman dulu banget ya? Ya, apa ya? Ada sih trauma, karena kan kebetulan kita sendiri yang bikin. Kalau umpamanya hujan, gimana nih hujan? Mudah-mudahan jangan, gitu. Ada kekhawatiran. Lebih ke sana ya? Lebih ke produksi. Tapi dari segi yang lainnya enggak ya? Kalau dari segi main, alhamdulillah enggak. Karena kan dia nggak enak banget kan pada saat masa lalu ya. Yang sempat yang 100 kota Sumatera ya kalau nggak salah ya? Iya dulu. Zaman dulu kata ya? Itu ada, nggak tahu itu pemerintah bahla. Tapi pada titik itu ya, seorang Iwan Fals yang sempat merasakan bahwa memang kalau nggak salah Mas Iwan sempat main teater kalau nggak salah waktu itu ya? Iya, setelah pembatalan 100 kota itu di Sumatera, kebetulan saya ditawarin itu sama Mas Willy almarhum Rendra untuk ikut bengkel teater untuk main musiknya. Waktu itu kaptennya Jabu. Tapi sebelum ke bengkel, Saung Jabu dulu sebenarnya ngajakin saya untuk ekspresi bareng-bareng. Waktu itu sempat kita bikin Suami, album Lahir Bento itu. Lahir Bento. Nah, karena Jabu kan murid langsung dari Rendra, Mas Willy, saya diajakin untuk mukul gong. Oh justru di perkusinya ya, gongnya ya? Mukul, saya kebagian gong. Tapi lama itu sempat. Lalu kita bikin pertunjukan sekitar seminggu atau malah di gedung kesenian. Yang menarik dari mukul gong itu bukan cuma sekedar mukul gong, tapi latihannya itu dari subuh dari rumah sampai di Cipayung, nanti pulang-pulang jam 9 malam. Cuma untuk mukul gong gitu. Meskipun dalam dunia teater nggak ada ya, semua itu nggak ada yang lebih tinggi, lebih rendah ya. Nggak, satu kesatuan semua ya. Tapi menarik. Tapi seorang Iwan Fals lagi yang mukul gongnya pada saat itu ya. Oh iya, yang menarik buat saya waktu Jabu ceritain rupanya bukan cuma sekedar mukul dan nabuh itu beda. Kalau mukul ya mukul, kalau nabuh itu mungkin melibatkan Jabu lah itu ya. Lalu dia cerita tentang sejarah gong, itu kayak gitu-gitu. Kalau saya bilang itu adalah salah satu fase yang cukup kelam dari seorang Iwan Fals. Nah, cerita tentang menabuh gong itu cukup mengobati saya dari pembatalan kontrak tadi, 100 kota. Lalu lahirlah semangat baru Suami gitu. Tambah lagi Mas Willy kan senang bercanda, humornya tapi sambil bercanda dia memberikan masukan sebetulnya penyadaran baru, pencerahan baru, sehingga saya tumbuh dengan alhamdulillah ya. Kalau nggak salah lahir lagu Libur Kecil Kaum Kusam. Libur Kecil Kaum Kusam itu bukan saat pembatalan, jauh sebelum pembatalan saya. Jadi itu tahun-tahun 84 kalau nggak salah. Oh ya, di tahun 84 ada cerita juga tentang interogasi. Jadi saya main di Pekanbaru, dianggap menghina kepala negara waktu itu, dan ibu negara. Tapi ya
memang nggak ada apa-apa lagu itu. Akhirnya saya nah itu lahir lagu 14.484 tentang kegelisahan saya terhadap proses pemeriksaan waktu itu. Nah bersamaan dengan itu juga lahir kalau nggak salah lagu Libur Kecil Kaum Kusam. Ya, itu dia. Itu tentang orang yang cuma bisa liburan setahun sekali lagu itu. Kebetulan rumah saya di Condet waktu itu deket sama terminal Cililitan. Sekarang ada apa nggak? Udah nggak ada terminal itu. Cililitan. Di Cililitan. Nah, saya selalu lihat kalau orang mudik, lagu itu tercipta karena itu ya, karena itu ya. Cerita tentang itu. Mas, apa sih pengalaman yang paling kelam untuk seorang Iwan Fals dalam kehidupan? Persoalan yang paling kelam, tergantung dari mana ngelihatnya nih. Biasanya hampir setiap saya kelam dan cerah kayak sama aja. Jadi pada saat proses bikin lagu itu nggak jadi, kelam bener tuh. Jadi, waduh, suntuk rasanya. Lagu apa Mas yang nggak jadi? Hampir semua lagu begitu. Dari Umar Bakri, Bento, macam-macam lah. Semua penyebabnya apa kira-kira? Ya buntu kan bisa begitu. Kalau lagu nggak jadi, waduh, entah apa mungkin. Buntu kenapa Mas? Ada kegelisahan yang belum Ya, belum macam-macam. Buntu kan ada ya dari dalam pokoknya. Dari dalam ya bisa kita kurang fokus atau terlalu banyak pikirannya macam-macam. Banyak pikirannya maksudnya. Dari luar jadi ada dalam dan dalam dan luar. Nah luarnya umpamanya seperti listrik belum bayar nih, ya, kayak gitu itu kan, atau waduh buat apa saat itu umpamanya untuk bulanan nih gimana gitu kan. Karena saya kebetulan juga kepala rumah tangga, jadi juga harus mikirin yang begitu. Ya itu kan masa-masa kelam. Sama kelamnya seperti serdadu yang pergi ke medan tempur menghadapi lawan. Jadi jangan dikira nggak kelam proses penciptaan itu. Kalau pinjam istilahnya Mas Willy, salah-salah kita menuju alam yang gelap. Kalau seniman itu proses kreatif. Jadi kalau salah melangkah, kita bisa masuk ke alam yang gelap. Mungkin maksudnya gelap itu kelam. Tadi saya mungkin Alvin sama juga kali nyusun wawancara ini kan. Apa sih gue harus pelajarin segala macam itu kan. Tapi kalau lagi buntu juga kan. Wah, lagi kelam gitu. Lagi kelam. Bisa ngamuk-ngamuk nggak jelas itu kan. Kapan seorang Iwan Fals mulai merasakan itu? Karena banyak yang saya baca, saya dengar, turning point seorang Iwan Fals adalah pada saat putra sulung Bang Iwan meninggalkan Bang Iwan. Ada masa-masa ya, ada fase-fase. Ya zaman bujangan dulu, belum menikah gitu. Kan beda banget Mas. Iya, pasti menemukan sesuatu, tapi ada jawaban juga. Lalu setelah menikah, lalu punya anak, punya keluarga. Lalu fase Galang meninggal. Lalu setelah itu sempat stuck. Lalu fase adiknya lahir, gitu ya. Itu pasti mempengaruhi. Dan saya nggak berdaya itu. Saya mengalir saja dan mensyukuri itu. Bersyukur terhadap fase-fase itu. Itu yang terjadi. Tapi sampai sekarang alhamdulillah masih benang merahnya masih jelas lah gitu. Kebetulan orang tua saya juga memberikan fondasi yang cukup tertanam, cukup kuat karena memang beliau aktif di kegiatan sosial. Iya. Jadi persoalan orang lain juga dari kecil saya juga saya melihat sendiri gimana ibu saya ngurus orang dan rumahnya juga kos-kosan gitu kan. Jadi menjadi istilahnya kasarnya menjadi keranjang sampah orang banyak. Jadi itu juga membuat jelas benang merah saya. Oke, kita break dulu dan kita kembali saat lagi. Hanya Jasa. Tarian yang dulu pernah saya bikin di Ponorogo yang lama, castingnya ini semua tuh mendadak nggak bisa masuk. Kenapa Mas? Karena semua yang pernah saya bikin tuh jadi nggak berlaku. Itu dia.